Leonid Stein adalah Grandmaster kelahiran Ukraina, seorang pecatur dinamis yang tangguh. Tercatat selama karirnya dia telah berhadapan dengan Mikhail Tal sebanyak 18 kali. Stein menang 3 kali dan sisanya remis. Mikhail Tal tidak pernah menang darinya. Tetapi mengapa Tal tidak pernah sanggup mengalahkan Stein? Sangat mudah. Tal selalu memainkan langkah-langkah pengorbanan, dan dia menang saat berhadapan dengan pecatur yang memiliki kemampuan posisional yang tidak terlalu bagus. Tetapi saat berhadapan dengan pecatur dengan kemampuan posisional tinggi, seperti halnya Stein, maka dia sama sekali tidak berdaya. Serangan-serangannya dengan mudah dipatahkan, membuat dia frustasi dan akhirnya melakukan blunder demi blunder. Di sini Stein sebagai putih, E4 dimainkan. Tal memilih C5, Sicilian Defense, kuda F3, D6, D4, pion makan, kuda F6, kuda C3, A6, gajah G5, dan kuda B, D7. Setelah gajah ke C4, Tal secara prematur memainkan menteri A5. Leonid Stein dengan mudah mempertahankan diri, menteri D2. Setelah E6, dia tanpa ragu rokade ke sayap menteri, mengundang Tal memajukan B5, memulai penyerangan. Gajah mundur ke B3, dan gajah B7. Setelah benteng H1, sudah jelas Tal tertinggal jauh dalam pengembangan. Kuda C5. Tal mulai membawa perwiranya ke sayap menteri untuk menekan persembunyian raja. Di titik ini, Stein mulai melakukan pertukaran. Pertama-tama, dia menghilangkan kuda, pion makan, dan menteri F4 menyerang pion. Gajah E7, menteri ke G4 menekan pion E, juga mengawasi file G. Tal rokade ke sayap menteri. Dan di sini sebuah langkah yang indah untuk memaksakan pertukaran. Gajah D5. Tal melanjutkan penyerangan dengan B4. Stein memakan gajah, skak. Setelah raja makan, dia kembali meletakkan perwira di petak D5. Sebuah langkah pengorbanan, tetapi ini bukanlah pengorbanan taktikal, melainkan pengorbanan posisional. Sebuah bentuk pengorbanan yang sulit terbaca. Tal mengambil kuda. Setelah pion makan, Stein secara otomatis menyerang gajah. Jika gajah mundur, ini membuat koordinasi dua benteng terputus, dan kedua benteng hitam menjadi pasif, terutama sekali benteng di petak H. Setelahnya, Stein akan melanjutkan kuda ke C6, forking terhadap menteri dan benteng. Menteri harus mundur ke B6 dan kuda makan benteng, skak. Menteri makan pion, skak. Raja menghindar, dan meski benar bahwa putih tertinggal satu perwira, namun dia mengontrol permainan. Di sini putih punya langkah posisional menteri H4, menekan kedua pion untuk membuat benteng dan menteri tidak bisa bergerak. Hitam bisa mencoba gajah E7, tetapi kemudian menteri H5 menyerang pion hitam yang lain. Menteri F8 dan B4 mengusir kuda. Kuda A4, benteng D3. Dan sesudah kuda ke B6, benteng A3. Jika sekarang gajah D8, maka putih punya langkah yang kuat, menteri E2. Setelah menteri H6 skak, raja B1, dan jika menteri makan pion skak, raja B8, menteri A7 kembali skak, raja C8, dan benteng ke C3 skak. Skakmat tidak akan bisa dihindari. Karena itu Tal memilih benteng D7, namun ini merupakan sebuah langkah blunder, karena mengizinkan kuda C6. Setelah menteri makan pion,
Menteri makan pion skak, raja menyelamatkan diri, dan kuda makan gajah. Leonid Stein mendapatkan kembali perwiranya dan berbalik unggul pion. Benteng B8 dan Menteri A3 menawarkan pertukaran. Tentu saja, pertukaran harus dihindari, maka Tal melangkah Menteri C4. Kuda ke C6, dan di sini Tal tidak ingin ditekan, maka dia berbalik menekan dengan benteng B3. Menteri ke A5 skak. Benteng B6 mengancam Royal Fork, namun Raja B1. Setelah kuda A4 mengancam untuk memenangkan benteng, Stein melangkah benteng D4 menyerang menteri. Dan di sini Tal memutuskan untuk tidak menyelamatkan menteri. Dia memainkan kuda makan pion, dan ini kembali merupakan langkah blunder. Stein tidak memakan menteri, karena sesuai aturan, jika Tal mengorbankan sesuatu, jangan diambil. Maka raja ke C1. Dan Tal harus menyelamatkan menteri. Dia tidak punya pilihan lain kecuali mengadu menteri. Di posisi ini, benteng E3 dimainkan. Dan setelah raja B7 menghindarkan diri dari pining, benteng ke C3 menyerang menteri. Menteri tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri, kecuali dia harus memakan menteri, tetapi Tal menolak memakan menteri. Maka benteng B5 dimainkan, dan Menteri A3 kembali menawarkan pertukaran menteri. Tal terpaksa mengambil menteri, dan benteng makan menteri. Di posisi ini, Tal entah bagaimana kembali melakukan sebuah blunder yang sangat parah. Benteng makan pion. Entah apa maksud tujuan langkah ini, tetapi bagaimanapun itu, kuda ke A5 skak dimainkan Stein. Sampai di sini Tal menyerah, karena jika permainan berlanjut dengan benteng makan kuda, setelah benteng makan, kuda terjebak dan putih akan unggul perwira.